Halo, assalamualaikum sahabat Mikan Kaikin. Udah lihat videonya tadi ya, masya Allah ya, dari sebuah benih itu bisa tumbuh sedemikian rupa. Nah, buat sobat, pernah ada yang ngalamin gak sih menyemai terus benihnya tuh tumbuhnya lama banget ataupun malah gagal tumbuh? Aku di sini mau sharing pengalaman aku sendiri, gimana caranya benih itu bisa bertumbuh dengan baik, dengan cepat, dan faktor apa saja yang membuat benih itu tumbuhnya itu lebih cepat. Di sini bisa dilihat, wah, ada kol ungu yang mau berbuah tuh. Ada Kilnero. Jadi pembahasan kali ini bagaimana membuat benih itu agar cepat tumbuh atau sprout ya. Ataupun yang merasa malah gagal nggak tumbuh sama sekali. Ini kalau ada suara angin-angin nih emang bener banget tuh, lihat tuh. Sampai goyang kayak gini nih. Tuh. Wow, anginnya kencang banget ya. Ini tanaman wortel. Jadi ini adalah usia benih sekitar 5 hari. Ada apa aja? Bisa dilihat, ini ada sorel, udah mulai tumbuh. Zucchini hijau ini belum tumbuh, tapi yang zucchini kuning, masya Allah, lihat tuh, udah gede. Padahal dia nanamnya sama ya. Ini tomat, ini kalau nggak tomat Juliet, ini tomat cherry. Jadi ada dua aku punya tomat. Sudah tumbuh lebih banyak. Terus ini kel ungu bisa dilihat ya, tuh sudah mulai nih. Batangnya pun ungu tuh, karena dia kel ungu, beneran ungu ya, tuh. Lalu di sini ada wortel. Nah, ini wortel juga udah bertambah, kita tarik ya biar saya bikin videonya. Tuh. Kok bisa sih cepet bertumbuh dan sukses? Ini dia tipsnya ya. Yang pertama itu media tanam harus benar, harus sehat, harus cukup makanan disediakan bagi benih ini untuk bisa bertumbuh. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ada benih yang semena-mena banget nih tumbuh di sini ya. Dan ini gak cuma hanya benih ini, karena aku nemu benih tomat, benih kel di tempat ini yang sebenarnya ini adalah tempat aku meracik media tanam. Jadi sepertinya lama-kelamaan tanah di sini tuh jadi subur. Apa aja dilempar ke sini benih itu insya Allah tumbuh. Nah, makanya penting banget untuk bisa meracik media tanam. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya, tips-tips cara meracik media tanam plus metode-metodenya. Insya Allah kalau benar nanam benih apa aja, insya Allah tumbuhnya tuh lebih cepat dan lebih sehat, lebih bagus lah ya. Kedua adalah benih. Ngaruh nggak sih merek tertentu atau jenis tertentu dengan pertumbuhan benih? Itu ngaruh banget sih menurut aku dan beberapa orang. Ini apa ya? Tuh kan, toto tumbuh aja. Jadi serius deh, kalau media tanam kamu bagus, kamu ngelempar apaan aja itu pasti tumbuh. Ini aku apa ya, cabut ya, masukin aja apa ya, sini aja deh, biarin deh aku masukin dulu ya. Ya copot. Habis lagi bikin video nggak ini banget sih, kasar banget. Cuman ini aku nggak ngerti tuh, tumbuh juga tuh. Nah, ini pentingnya media tanam yang bagus. Kamu ngelempar apaan aja tuh bisa tumbuh. Ini kayaknya ada kacang deh aku lempar deh, atau apa ya tadi tuh. Kita lihat deh gedenya dia jadi apa. Jadi benih itu berpengaruh ya. Setelah media tanam, benih itu berpengaruh, entah itu jenisnya, mereknya. Makanya aku tadi bilang, lihat deh video aku tentang tutorial menanam di rumah ya, itu tentang info tentang benih. Terus cara lain yang banyak digunain orang-orang itu biasanya suka merendam benih itu semalaman kayak gini nih di dalam air. Nanti besoknya itu baru ditanam. Ini ada benih punya aku, ini benih delima. Ini sebenarnya nggak sengaja direndam karena kesiram air hujan baru ditanam ke sini. Nah, aku sendiri sih hampir lupa dan hampir nggak pernah nyobain ini. Aku lebih sukanya itu cara lain, yaitu dengan seperti ini nih. Aku menggunakan ini, kalian bisa lihat di sini. Ini sebenarnya awalnya aku taunya ini untuk mengurangi stres atau shock pada tanaman aja pada saat dia berpindah tempat gitu kan. Nah, akhirnya aku suka pakai untuk rendam. Nah, cara ngerendamnya pun nggak begini. Jadi ini contohnya aja ya. Nih, jadi aku tuangin air si ini. Terus misalnya nih dituangin ke sini ya, ini pura-puranya aja ya ke sini. Nah, anggaplah sudah menjadi seperti ini nih, segini nih. Nah, ini baru nih aku rendam gini. Nah, berapa lama? 30 menit aja direndam gini pakai air B1 ini.
Tapi kalau misalnya ini kan kale ya, kalau misalnya biji kale aku nggak rendem karena apa? Kekecilan, aku ribet nyaringnya, ribet ngambil-ngambilinnya. Kalau biji-biji kayak gini, biji zucchini yang gede-gede aku mau rendem gitu. Nah, biasanya kalau kalau yang kale gini si B1-nya itu justru aku pakai buat nyiram. Jadi aku sediain air 1:10 aja. Nanti baru setelah aku tanam benihnya di tanah, terus aku siram gitu pakai B1-nya ini yang sudah dicairkan ya gitu. Terserah sih kalian mau pakai cara yang mana. Ini cara aku. Dan kale ini kalau untuk kale aku pokoknya untuk yang benihnya kecil-kecil aku nggak pakai rendem, aku nggak pakai ya B1 udah. Yang penting aku sudah siapkan tanah ini. Ingat tanah itu juga perlu makan. Tanah yang gembur, tanah yang sehat itu yang sudah memiliki unsur yang cukup untuk si benih tumbuh itu, insya Allah tuh benih itu nggak akan gagal tumbuh. Biasanya tanah ataupun media tanam yang kurang nutrisi itu yang membuat benih itu gagal tumbuh, kebanyakan seperti itu. Terus cara lainnya apa? Cara lainnya itu biasanya sebelum tanaman ini tumbuh, benih ini anggap aja ya belum ada tanah gitu ya, begini nih tuh. Nah setelah ditanam benihnya anggap seperti ini kan kalian nih lagi nanam benih nih, tanam gini ya, terus udah pokoknya ini ceritanya udah dikubur gitu ya. Nah ini belum, setelah itu kalian siramnya tuh cukup secukupnya aja ya. Terus kalian bungkus sama plastiknya apaan aja. Kalau aku sih sukanya plastik bening gini tuh. Aku biasanya beli dari plastik wrap yang ini nih, kalian bisa lihat dari plastik wrap ini aku tutup kayak begini. Ini biasanya untuk menjaga kelembapannya, jadi biar nggak nguap tuh kelembapannya keluar, terkunci di sini. Nanti pagi-pagi itu biasanya ngembun si ininya, si plastiknya ini. Jadi sampai dia belum tumbuh sprout sama sekali aku tidak membuka plastiknya ini, kecuali aku mau ngejemur. Kalau mau ngejemur nih sekira-kiranya panas mataharinya nih bagus nih ya. Nah aku baru dibuka gini, aku cari mataharinya, nanti aku tutup lagi malam kayak gini. Tapi kalau sudah tumbuh sprout gitu udah nggak usah dipakai plastik ini lagi, cukup gitu ya. Jadi ini 2 item yang aku biasa pakai. Selanjutnya yang aku lakuin adalah aku naro itu di ada atapnya nih, terlindungi waktu sebelum tumbuh sprout ya. Jadi memang dia kan ringkih ya, aku simpennya gitu. Kecuali kalau misalnya dia panas nanti aku jemur nih kayak ini lagi dijemur tuh. Nah ini kan udah mau mendung tuh. Nah aku lihat-lihat nih kalau udah kira-kiranya gerimis nanti aku pindahin lagi ke sini nih, ke tempat yang aman dari hujan. Kalau panas jemur lagi gitu. Jadi kalau sebelum dia tumbuh kita harus benar-benar apa ya, hati-hati banget sih. Kalau mau ini ya, kalau mau tumbuh benihnya aman gitu kan. Nah, jadi ini tips untuk supaya benih tumbuh lebih cepat, sukses sproutnya. Jadi pertama adalah apa tadi, media tanam. Kalian lihat di sini ya. Jadi media tanam ini sudah harus diberi nutrisi. Yaitu tadi cara meracik media tanamnya, udah ada pupuknya, udah ada segala sesuatu yang mencukupi dia untuk mendapat makanan si benihnya untuk tumbuh, media tanam. Yang kedua, pemilihan benih. Terus benihnya mau direndam dulu boleh, mau dipakai ini. Nah, kalau ini tuh nggak lama rendamnya sih, cuma 30 menit aja. Aku rendemin baru aku tanam. Kalau kemarin ini nggak direndam karena bijinya kecil-kecil. Karena aku juga suka lupa sih. Setelah itu jangan lupa dibungkus sama si plastik, bebas plastiknya. Aku pakainya wrap ini. Lalu selama belum tumbuh tolong dijaga. Jadi kalau jangan sampai kehujanan ya. Nanti soalnya tanahnya naik-naik ke atas, benihnya entah bertebaran di mana ataupun malah nggak kerendam. Jadi cari tempat yang aman. Terus kalau memang lagi nggak hujan, tolong dijemur kayak gini nih, dijemur. Ini sebenarnya jendela aku deh. Nah, setelah sprout, setelah tumbuh jangan lupa dijemur ya, dan selalu diangkat kalau masih ringkih gini, masih letoy gini nih. Nah, kalau masih letoy ringkih kayak begini, aku memang rajin itu ngecek. Kalau udah mulai gerimis, aku tuh lari ke atas sini untuk mindahin ke tempat yang ada atapnya gitu. Oke, sekian tips untuk perbenihan agar bisa cepat tumbuh atau sukses sproutnya. Semoga kalian yang dari kemarin gagal terus bisa sprout ya, bisa tumbuh besar nih, masya Allah. Udah besar banget. Nah, ini kolnya nih, ini kol ungu. Nggak semua orang tuh berani nanam kol ungu. Aku rada nekat sih, tapi alhamdulillah sukses. Tuh ada beberapa. Kale nih, kale. Ini ada kale, itu ada kale lagi. Ini jangan ditanya, ini semua paprika merah. Itu ada bunga di situ. Ini tempat semai aku. Jadi nanti kalau mereka besar mau aku turunin, cuman aku belum ada waktu buat nuruninnya. Gitu deh.
Oke, alhamdulillah itu tadi video aku. Semoga videonya bermanfaat, berguna buat kalian. Buat yang suka gagal menanam benih, jangan putus asa. Coba lagi ya. Insya Allah nanti benihnya tumbuh lebih cepat, lebih besar, lebih subur, panennya banyak. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.